form yang bagus, jadi sekum dapat Eporus dapat 3 departemen. Udah dikit aja. Udah Bang. Oh. Bapa di surga, segala puji hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahasanya Yahom. Ya. Itu bahasa di sini Yahom. Ya. Shalom. Shalom. Mungkin perkenalan dulu ya. Yang tadi berdoa Pendeta Miseria Daily juga dari Jogja, Kak Dewi. Lalu Ibu Pendeta Dorcas Daily dari STT Jakarta, satunya S2-nya Ita di Sabda dan S3-nya di Paulus. Beliau sekretaris umum BNKP. Saya Pendeta Tuhoni Telong Banua. Saya dari STT KBP Pematang Siantar yang S1, S2 KSW Salatiga, S3 di Utrecht University di Belanda. Kami berdua periode kedua sebagai pimpinan, saya Eforus dan Seku
Jadi terima kasih atas kedatangannya. Yang kedua, karena yang pertama langsung Sudio dan Pak Bendahara yang datang waktu baru saja banjir melandanya sekarang. Memang banjirnya sudah ke laut, sudah kering, langsung memberi bantuan dan melihat realita langsung, dan karena itu kami atas nama pimpinan BNKP mengucapkan terima kasih atas kepedulian, solidaritas dari Bapak Ibu Kadutan dan TPB. Menunggu dan nanti acara di sana, dan nanti Pendeta Agus, namanya Pendeta Agus Areva, yang sekaligus juga ketua tim untuk penanggulangan bencana di Sinode. Dia yang nanti sebentar akan tiba dan nanti bersama-sama ke sana. Yahobu, terima kasih untuk kesempatan kami bercakap-cakap di kantor Sinode ini. Hal pertama yang harus saya sampaikan adalah bahwa terima kasih kami boleh diterima, dan sekaligus mohon maaf kalau kami tidak tahu hari Senin itu hari libur kantor Sinode. Itu yang pertama. Baru yang kedua berkaitan dengan proses penjemputan, memang keluarga Laya yang memang menjemput kami, sehingga akhirnya kami mengikuti prosesnya. Kami pun tadi sampai di pelabuhan bingung-bingung siapa yang jemput ini, karena yang saya tahu hanya satu orang. Sampai keluar dari bandara, keluar dari pelabuhan, kan, terus dicek kembali antigen semua kan, antigennya dan semuanya, mana yang jemput, tiba-tiba baru datang. Nah, ya, tapi ya syukurlah akhirnya sampai di tempat ini dengan baik. Yang datang tadi sudah dikenalkan ada 6 orang di ruangan ini, 7 orang di ruangan ini, dan ada 3 orang anak-anak kami. Yang pertama anak saya ada di ruangan kamar, saya ambil ruangan karena anak saya harus mengajar di BINUS. Anak saya kemudian kebetulan ada asisten dosen, jadi harus mengajar di BINUS. Baru yang kedua anaknya Pendeta Jim dan anaknya Pendeta Simpson. Ya, yang semuanya baru pertama kali menginjakan kaki di Nias. Saya datang ke sini merangkap jadi tour guide. Jadi biasanya rohani saya antar ke Yerusalem, walaupun saya baru 6 kali ke Israel. Nah, kalau Bapak sudah sering sekali pasti saya antar, tapi sekarang wisata rohaninya ke Nias. Karena GPIB nanti akan mengembangkan wisata rohani tidak ke Nias. Bukan tidak ke Israel, tapi ke daerah-daerah mayoritas Kristen. Ya, nanti di pos-pos penginjilan, pos-pos GPIB, termasuk juga nanti Nias ini bisa menjadi proyek yang kita jual. Ya, agar uangnya tidak usah diberikan kepada Israel yang sangat kaya, lebih baik diserahkan ke. Karena yang ketiga, kami di Mupa Sumatera Aceh sedang mengembangkan program diakonia reformatif dan transformatif. Jadi tidak hanya karitatif. Karitatif itu pelayanan konvensional termasuk darurat seperti di sini, oke. Tapi diakonia reformatif ini empowering, pendekatan pastoral sosial dari Profesor Menorarte, empowering. Ya, saya orang pastoral kebetulan, dan sekarang pastoral bukan pastoral individu lagi, tapi sudah pastoral sosial antar umat beragama dan alam semesta. Sudah ke situ. Dan fungsi empowering dan fungsi liberating untuk reformatif. Ya, untuk transformatif. Jadi dalam kerangka seperti itu. Sehingga kami sudah buat marketplace online. Ya, siapa tahu nanti BNKP mau bergabung juga bisa marketplace online, sehingga produk-produk dari BNKP bisa saat tertentu di drop sebulan sekali ke Medan dan kami pasarkan. Ya. Ini kepala departemen diakonia kita. Oh, puji Tuhan. Ya. Yang selain apa? Sama lainnya, paling tidak misalnya kita buat program kerja sama live in pendeta misalnya 3 bulan pendeta kami di sini, 3 bulan di sana, untuk saling, walaupun ibu di Medan tapi tetap saling belajar. Kehidupan bergereja buat saya adalah hal yang baik, karena nanti kalau ada vikaris datang, saya berharap
tidak hanya di GPIB dia mengenal, cari gereja lain yang supaya wawasan oikumenisme menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yang keempat, berkaitan dengan bantuan kita ini, jujur ketika saya pulang dari Nias, besoknya kami jemaat GPIB di pos penginjilan atau PLPS kami menyebutnya, pelayanan kesaksian Gomit, jemaat terbakar. Terbakar 3 rumah habisnya betul-betul habis, ya lebih mengerikan habisnya daripada korban banjir di sini. Sehingga akhirnya kami langsung bekerja cepat sehingga cari dana, sehingga ya harus saya katakan jujur, dana akhirnya menjadi terbagi 2. Ya, terbagi 2 ke sini dan terbagi 2 ke Gomit. Nanti tanggal 20 saya akan datang bersama tim ini juga untuk bantuan kedua ke Gomit. Karena kami di GPIB prinsipnya bantuan itu 2, kalau bisa 3. Yang pertama tahapan tanggap darurat 1 sampai 3 hari, maksimal 1 minggu setelah kejadian bencana. Kedua tahapan rekonstruksi antara 2 minggu sampai 1 bulan. Baru kemudian yang ketiga tahapan finalisasi bantuan gitu. Tapi untuk Nias hanya 2 tahap. Ya, padahal kami rencana 3, cuma karena dana sudah terpecah ke Gomit juga, karena di sana memang ya habis betul, habisnya ya rata betul, dan itu terbakar jam 11, setengah 12 malam. Sehingga dan yang lebih mengenaskan, ada si Opung yang rumahnya terbakar itu baru 3 bulan yang lalu mengupacara dia masuk rumah baru, anaknya yang dia berikan rumah. Itu kan kebanggaan buat orang Batak. Bayang karena itu apa? Berembun. Iya. Bandang kan di Batak. Iya, seperti banjir bandang itu dari sana kan masuk ke sini. Iya. Oh, yang rubuh kemarin dibongkar sudah ya? Yang sudah dibersihkan. Dibersihkan. Karena kita takut tiba-tiba anak-anak masuk ke dalam, Oh, iya. roboh kan bahaya. Iya. Luapan dari sana jadi dikomunikasi lagi. Nggak lewat jalur yang biasa lagi. Ini kebetulan bapak ini yang dekat, ini rumah bapak ini. Jadi Oh iya, Pak. mereka yang menyaksikan persis seperti apa banjir. Iya. Kalau Pak Joni kemarin sudah sampai ke belakang jalan kaki. Iya, lihat rumah yang roboh di belakang. Kebetulan ada rumah warga yang sudah roboh juga di belakang. Berarti ini kena juga dong rumahnya? Kena Pak. Iya ya. Pokoknya sampai di sini Pak, itu dari sana semua udah kena. Iya iya. Aku nggak ada bagol ya awalnya masuk. Aku nggak ada bagol. Sampai di atas itulah. Dia nggak bagol kenapa? Aku nggak ada ya awalnya. Jendela. Sampai jendela? Iya Pak. Oh. Dua papan Ke atas. Oh, 2 papan dari bawah itu ya. Wah, tinggi juga itu. Memang baru kali ini ya Pak? mengungsi Dengan biasanya di apa? segini ada sini. Segini udah hebat. Kalau segini. Sekarang udah 2. Maka nasoba sih nggak mau saya belum penerjemah baru main lama lagi kurang. Jadi ini ketua BPMJ. Oh iya. Lalu ini Pak Sekretaris. Nah ini bapak-bapak anggota BPMJ. Pak Ketua Pembangunan. Nah ini Pak Ketua Pembangunan. Dan ini ketua yang membidangi anak-anak kita. Oh iya. Kalau bapak ini ketua BPP yang mengaudit. Oh.
Ini awal itu mati dan juga takutnya nanti anak-anak masuk tiba-tiba ngomong kan bahaya. Ini jemaat apa namanya Pak Pendeta? Jemaat Awai. Awai. DNKP Jemaat Awai. Awai. Ada artinya? Tidak ada sih, memang diberi aja nama Awai. Awai ini dulu ada, ini latar belakangnya enggak? Enggak ada. Tidak ada. Nama tempat di sini? Nama tempat. Nama desanya Pak Hilimbosi. Hilimbosi. Ya. Kami di tempat ini di gereja tua, di gedung sekolah minggu yang sudah diratakan ini, direncanakan akan dibangun kembali gedung gereja sekolah minggu untuk warga jemaat DNKP di desa Awai. Ya Tuhan memberkati proses pembangunan khususnya bagi anak-anak sekolah minggu yang lebih besar dari tempat sebelumnya juga dari segi halaman. Amin. Salam. Puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini dengan kasih setianya pagi menuju siang, dengan kasih setianya kita boleh berkumpul di tempat yang berbahagia ini, baik dari tim GPIB yang sudah dihantarkan oleh Tuhan sampai ke kepulauannya sini, baik juga dari tim kantor sinode yang mewakili GPHMS juga, dan kita bisa bertemu bersama pengurus majelis jemaat dan juga warga jemaat di Gabah ini. Sebelum kita atau saya menyampaikan beberapa hal, pepatah berkata kepada anak saya sudah memperkenalkan diri saya 2 minggu lalu, sehingga saya tidak memperkenalkan diri saya lagi. Dan selanjutnya masing-masing memperkenalkan diri saya. Ya, kalau saya kurang sabar. Yang pertama adalah yang baik, ada 2 truk yang masuk, satu truk besar, tapi ternyata diambil dari Medan satu truk besar sampai ke Gunung Sitolo, sampainya mobil box tapi 2 kali kedatangan. Dan saya sudah bilang dan sesuai arahan dari Bapak Kepulus BNKP juga Bapak dan Ibu ya dari tim bencana BNKP, pakaian layak pakai itu mohon diberikan kepada warga jemaat yang membutuhkan, tidak hanya di awal ini tapi di mungkin distrik 34 yang lalu atau tempat-tempat lainnya yang membutuhkan. Saya serahkan kepada tim tanggap bencana dari Sinode kami saja. Terus yang kedua, bantuan kami memberikan bantuan untuk gedung gereja sekolah minggu yang rusak. Mohon maaf sekali, kami tidak bisa memberikan banyak karena yang terkumpul pun tidak banyak. Kami hanya memberikan 80 juta rupiah untuk proses itu. Terima kasih Bapak Ibu Pendeta, terutama ketua timnya Pak Loto, ini senior saya rupanya di Duta Wacana. Jadi waktu saya masuk tahun 89, Pak Loto ini rupanya udah semester atas nih, mau menyelesaikan, udah mau skripsi. Sama waktu saya dengan Pak Joni dari Duta Wacana dari Jogja. Jadi dia udah mulai skripsi, kami mulai masuk semester 1. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih
lalu kepada Bapak Pendeta dan Ketua BPMC dan seluruh majelis, terutama Ketua Panitia. Tentu mereka, saudara-saudara kita ini juga berharap bahwa uang 80 juta itu bukan didiamkan, tapi digandakan, dicari lagi tambahannya. Dicari lagi tambahannya. Kita bersusah payah lagi, kita berjuang dan kita berdoa. Kalau sudah dimodali dari awal, pasti Tuhan tolong supaya bisa berdoa. Ya. Kita jemaat BKP Abah kurang lebih 3 minggu yang lalu kita mengalami guncangan yang luar biasa. Beberapa rumah barang dan satu gedung sekolah ini hancur. Kemarin waktu saya bicara di depan di kebaktian, saya menyampaikan bahwa ini tanda Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk mengingatkan kita musibah yang terjadi kepada kita. Mungkin kita terlena, mungkin kita lupa mengucap syukur apa yang kita terima.